Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Wayafa dengan NIM 2312969. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan hasil kerja atau hasil proyek dari mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, hasil kerja keras dan kerjasama dari anggota kelompok 7, yang mana kelompok 7 itu sendiri beranggotakan saya sendiri, yaitu Gina Olirova sebagai ketua kelompok, yang kedua itu Mutmainah, yang ketiga Nada Augustin, yang keempat itu Falizia Arimatia Tauhid. Nah, untuk sebagai pendahuluan, saya akan menyampaikan sedikit bagaimana nih sebenarnya rancangan kami dalam mengutarakan proyek untuk pendidikan nilai dan moral ini. Nah, proyek kami itu merupakan suatu buku bergambar. Nah, yang mana buku bergambar ini menggabungkan naratif visual dan lisan dalam format buku yang paling sering ditujukan untuk anak kecil. Dengan naratif yang dicirikan terutama melalui teks, buku ini berbeda dari komik yang melakukannya terutama melalui gambar berurutan. Nah, dalam konsep dalam konsep proyek pendidikan dan nilai moral ini, kami menggunakan suatu media yang mana media itu merupakan buku bergambar yang mana buku bergambar ini akan berisikan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, cerita-cerita yang nantinya akan mengarahkan anak kepada nilai karakter yang itu sangat mumpuni. Dan terutamanya kita akan lanjut ke bagian latar belakang yang telah kami susun bersama. Yang mana kerjasama merupakan nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dengan tantangan globalisasi dan individualisme, seringkali mengikis nilai yang penting ini. Jadinya nih, perlu sekali ditanamkan kembali nilai-nilai pentingnya kerjasama untuk anak-anak sejak dini. Di sisi lain, sebagai generasi yang telah dipengaruhi globalisasi, tentunya kita perlu nih perlu melakukan pendekatan yang lebih menarik untuk bisa membuat anak-anak tertarik dengan pembelajaran. Terutama buku cerita bergambar yang bisa menarik perhatian secara visual juga akan efektif secara moral. Nah, anak-anak zaman sekarang atau anak-anak pada sekolah dasar sekarang itu eh, merupakan generasi yang telah terpapar dengan teknologi sedemikian rupa. Jadi mereka itu jika kita arahkan kepada buku-buku biasa atau buku-buku dalam bentuk fisik, itu mereka cenderung lebih tidak mengenalinya atau malah kayak terlipat lah wajah mereka untuk membaca buku-buku tebal-tebal tersebut. Jadinya di sisi lain sebagai guru kita memang harus memiliki atau membuat suatu inovasi yang nantinya itu akan diterima oleh anak-anak kita dalam bentuk teknologi, yang mana teknologi itu selalu berkembang dan selalu berkembang, dan buku-buku yang tadinya itu sangat-sangat tebal, sangat-sangat berat untuk kita membawanya dalam suatu pembelajaran biasanya dapat kita kecilkan bentuknya menjadi dalam suatu kotak kecil saja. Satu kotak kecil saja yang bisa kita akses melalui handphone, melalui media Android atau melalui media-media teknologi lainnya dalam satu klik. Yang mana satu klik ini akan mengarahkan kita kepada link yang membawa kita kepada buku-buku bergambar yang telah tersebar bentuknya pada seluruh jagat media sosial. Yang kedua, yaitu bagian tujuan. Nah, proyek ini sendiri bertujuan untuk membantu anak memahami pentingnya kerjasama sebagai salah satu nilai moral utama. Dengan media cerita bergambar, anak akan diajak belajar bahwa ada kerjasama memudahkan mereka menghadapi tantangan yang ada di lingkungan berbeda. Yang kedua itu, melalui cerita yang menarik, anak dapat belajar nilai dan moral secara menyenangkan dan mudah dipahami. Hal ini nih juga akan mendukung membutuhkan karakter positif yang akan berguna di masa depan. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kenapa nih sih sebenarnya kami memilih cerita bergambar? Ya kami masukkan itu ke dalam flipbook. Yang pertama itu karena perkembangan teknologi modern. Seperti yang sudah saya bahas di latar belakang sebelumnya. Bahwasanya anak-anak sekarang ini memang tetap terpapar oleh teknologi sedemikian rupa. Nah, kenapa paparan teknologi ini bukan kita anggap sebagai ancaman, tapi kita juga harus merekayasa sedemikian rupa bagaimana teknologi ini akan membantu kita untuk bisa mengembangkan pembelajaran agar bisa diterima oleh anak-anak. Nah, karena teknologi modern ini pula lah, kita juga harus selalu berkembang, selalu berinovasi sebagai guru bagaimana mengintegrasikan pembelajaran itu ke dalam teknologi yang telah ada. Contohnya kepada Flipbook ini. Kalau kita menengok kepada masa-masa kita pada zaman sekolah dulu, itu dalam untuk menggunakan akses buku, kita memang kita perlu mengakses pustaka terlebih dahulu untuk mencari genre-genre buku yang rasanya sesuai dengan umur-umur kita dahulunya. Tapi sekarang dengan sekali klik atau dengan memasukkan beberapa keyword yang mumpuni, maka kita akan mendapatkan nih
buku seperti apa yang rasanya cocok untuk kita baca, dan pendidikan moral seperti apa yang kita inginkan untuk kita tanamkan ke dalam diri anak setelah anak membaca buku tersebut. Yang kedua itu dapat dinikmati oleh anak-anak dengan berbagai kemampuan membaca. Nah, flipbook yang kami upayakan ini merupakan flipbook yang berbasis kepada dua bahasa, yaitu Indonesia juga Inggris. Yang mana bukan hanya diilustrasikan dengan gambar-gambar menarik, juga cerita-cerita yang menarik, kami juga menghadirkan berbagai suara-suara yang mumpuni yang akan memerankan tokoh, juga menarasikan cerita. Sehingga jika ada berkesempatan bahwa buku-buku ini akan ditemukan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti buta, maaf, dan mereka bisa mendengarkan buku ini, dan tetap bisa untuk mendapatkan hikmah di balik buku yang telah kami buat ini. Nah, yang ketiga, mengatasi keterbatasan akses buku fisik. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya buku fisik itu seperti jika kita tanyakan kepada anak-anak Gen Z atau Gen Alpha sekarang itu, mereka kayak, kenapa harus bawa buku berat-berat? Bu? Kan kita sudah punya namanya teknologi bernama handphone yang memuat berbagai buku dalam satu klik saja. Nah, karena akses buku fisik ini berarti kita memang harus membawa buku kemana-mana untuk bisa membacanya. Sedangkan dalam teknologi flipbook ini, kita bisa mengaksesnya di mana saja, misalkan kita mempunyai kuota internet, juga suatu teknologi bernama handphone ataupun laptop nantinya. Yang keempat itu meningkatkan minat baca anak. Nah, anak-anak itu terutama pada anak-anak pada usia masih sekolah dasar, tentunya mereka akan lebih tertarik dengan ilustrasi-ilustrasi yang cerah, juga tokoh yang rasanya akan berperan atau relate dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena peristiwa-peristiwa sederhana bagi anak bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita bermakna yang nantinya bisa anak kembangkan nih, atau mereka korelasikan dengan bagaimana kehidupan mereka sekarang. Nah, nah, saya akan melanjutkan kepada bagaimana sih proses pembuatan dari flipbook yang telah kami rancang ini. Yang pertama itu langkah satu, yang mana kami merencanakan konsep pembuatan buku cerita, mulai dari alur cerita hingga tokoh yang dibutuhkan dalam pembuatan cerita, juga nilai-nilai yang akan diangkat dalam pembahasan buku cerita bergambar. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada langkah kedua, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kami tibanya pada akhirnya itu memilih nilai konsep dari 18 karakter itu, mana kami memilih nilai kerjasama. Nah, sebelum pembuatan proyek ini, sebelumnya kami memang melakukan wawancara kepada salah satu guru di suatu sekolah dasar, yang mana guru ini mengangkat bahwasanya atau memberikan sebuah kasus bahwasanya ada anak muridnya itu merupakan suatu siswa yang hiperaktif. Dan siswa hiperaktif ini seringkali kesulitan untuk diajak bekerja sama dalam sebuah tim, dan cenderung lebih suka mengganggu teman-temannya daripada melakukan pekerjaan bersama-sama. Nah, dari kasus yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, kami mencoba nih untuk menyampaikan kembali hal yang dialami anak ini dengan penyelesaian yang lebih runtun, dan juga rasanya akan membantu imajinasi anak-anak bahwasanya pentingnya kerjasama itu bukan hanya berbalik kepada diri kita sendiri, tapi juga ada dampak baiknya kepada lingkungan sekitar kita, yang mana lingkungan kita juga akan selalu menyenangi kita, dan hati kita yang telah melakukan kerjasama itu juga akan lebih ringan setelahnya. Dan berbagai pekerjaan yang kita lakukan dengan bekerja sama tentunya bisa terasa sedikit lebih ringan, karena banyaknya teman-teman atau tenaga-tenaga lain yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang tadinya terasa berat tersebut. Nah, untuk merencanakan konsep cerita ini, pada awalnya kami memiliki beberapa pendapat bahwa misalnya suatu tokoh atau tokoh yang kami akan itu merupakan tokoh yang bernama Bobby, yang mana Bobby ini merupakan suatu anak kecil yang hidup di suatu desa pinggiran, yang mana desa tersebut akan melaksanakan suatu pesta rakyat, yang mana Bobby, jika dia diajak oleh teman-temannya atau para penduduk desa lain untuk bekerja sama dalam menyampaikan pesta rakyat, tapi Bobby ini selalu menghindar. Yang mana untuk konflik sendiri, Bobby akhirnya diminta oleh sang raja atau sang pemimpin suku dari desa tersebut untuk menyampaikan undangan kepada negara-negara seberang yang rasanya akan bisa ikut dalam pesta rakyat mereka. Dan dalam perjalanan, alhasil Bobby terkena masalah. Bobby diculik ke sebuah negeri antah berantah,
yang mengancamnya untuk selalu bisa membantu, saling membahu untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Di sana, Bobby perlahan-lahan mulai belajar nih, bagaimana sih pentingnya kerjasama dan bagaimana rasanya jika kita ditinggal sendiri jika jika memiliki suatu masalah yang sangat berat. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, Bobby sebagai tokoh utama akhirnya mengerti kenapa kerjasama itu penting dan akhirnya Bobby perlahan-lahan mulai mengubah perilaku buruknya tadi yang menganggap kerjasama itu hanya suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki prinsip yang kuat. Tapi bahwasanya sebaliknya, kerjasama itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki prinsip kebersamaan yang kuat. Jadi kan karena hanya seperti perumpamaan, jika satu manusia diibaratkan sebagai satu lidi, tentunya mereka tidak akan bisa menghalau masalah-masalah yaitu daun-daun yang hinggap di halaman mereka. Nah, jika saja kita menggabungkan kekuatan layaknya 100 biji 100 lidi yang diikat bersama-sama, tentunya menyapu masalah-masalah atau menyapu daun-daun yang ada di halaman tentunya akan lebih mudah. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, yaitu membuat rancangan ilustrasi yang akan digunakan. Menentukan skin yang penting untuk dimasukkan dalam buku bergambar. Nah, untuk proses ini sendiri kami bersama dalam menentukan beberapa teks-teks dalam suatu cerita keseluruhan yang telah kami rancang dan mencari-cari elemen menggunakan aplikasi Canva yang rasanya akan bisa nih akan sesuai dengan tema kami, rasanya akan menarik kepada anak-anak. Seperti yang sudah ditampilkan juga kepada PowerPoint, itu ada gambar rumah yang kami anggap sebagai rumah Bobby, juga berbagai pemandangan-pemandangan yang estetik, agar bisa menarik perhatian anak-anak lainnya. Nah, untuk membuat rancangan ilustrasi ini, kami pertama kali itu membagi-bagi skin. Yang pertama itu membaginya menjadi tiga, yaitu pendahuluan, inti, juga menutup. Jadinya kami lebih mudah untuk bisa membayangkan skin mana nih yang penting, skin mana yang harus dimasukkan ke dalam buku bergambar, dan skin mana yang rasanya bisa dinarasikan melalui suara saja. Nah, kita akan masuk ke langkah ketiga. Dimana langkah ketiga itu merupakan berikut suara seluruh anggota yang akan digunakan sebagai media audio untuk buku bergambar dengan menggunakan dua bahasa yang berbeda. Nah, proses ini sendiri itu memakan waktu yang cukup yang tidak sebentar, dikarenakan ada beberapa kendala seperti penyesuaian suara yang sesuai dengan adegan tokoh, juga beberapa masalah berikutan dari suara-suara bisingan di luar. Tapi tentunya hal ini bisa kami atasi dengan bekerjasama dan bersabar dalam segala proses yang telah kami lakukan. Yang mana seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya juga, kami itu berekod menggunakan dua bahasa yang berbeda. Jadi juga menyesuaikan dengan intonasi dari bahasa lain yang kami gunakan, yaitu bahasa Inggris, juga menggunakan bagaimana suara-suara rasanya akan cocok dengan tokoh. Yang mana tokoh kami itu sendiri dari beberapa range suara, yaitu Bobby sebagai anak kecil, kakek tua yang tentunya suaranya merupakan suara yang berat seperti seorang kakek-kakek, Pak Darman seperti pria yang ada di usia sekitar 40 tahunan, dan suara binatang-binatang besar yang menakutkan, yang selalu membuat Bobby takut setiap kali dia membuka suara, dan suara binatang-binatang kecil yang imut, yang bisa untuk menenangkan Bobby dan memberi Bobby petunjuk untuk bisa melakukan langkah-langkah yang akan dia buat ke depannya. Nah, kita akan lanjut kepada langkah keempat, yang mana itu langkah keempat merupakan proses penggabungan seluruh media yang telah ditelaah menjadi satu flipbook menggunakan aplikasi eksternal Hazen Flipbook. Nah, setelah merancang atau menyelesaikan ilustrasi pada aplikasi Canva sebelumnya, juga setelah merampungkan record suara untuk seluruh kebenaran dan naratif, kami melakukan proses penggabungan pada aplikasi eksternal Hazen Flipbook. Yang mana proses ini juga memakan simpang siur yang tidak sedikit dikarenakan ada beberapa kesalahan atau beberapa error dalam mencobakan aplikasi yang baru pertama kali kami gunakan ini. Nah, hasil kerja kami sendiri itu bisa dilihat pada QR code yang telah kami sediakan. Nanti akan saya sampaikan bagaimana preview, ini beberapa previewnya, dan untuk suaranya sendiri bisa diakses melalui link. Ini untuk versi bahasa Indonesianya. Nah,
Untuk versi bahasa Inggrisnya sendiri itu juga memiliki ilustrasi yang sama, tapi pada voice recordnya itu menggunakan bahasa Inggris. Serta pada beberapa kata-kata di bukunya itu tetap menggunakan bahasa Inggris untuk bisa menyesuaikan buku atau rancangan yang telah kami buat sebelumnya. Nah, mungkin itu sekian, tapi ini bukan terakhir karena saya akan menyampaikan hasil-hasil preview dari hasil kerja yang telah kami rancang. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Nah, berikut preview atau contoh dari kerja yang telah kami buat, yang mana mungkin teman-teman atau bisa dengarkan. Oh, karena mungkin masih belum terdengar, akan saya ulang. Bobby dan pentingnya kerjasama. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa ilustrasi yang pastinya akan langsung menarik perhatian anak, dimulai dari warna-warna yang rasanya sangat menarik pada perhatian anak dalam pandangan saya. Nun jauh di sana, di sebuah negeri yang damai, hiduplah rakyat yang senantiasa riang. Negeri itu sedang dalam suasana gembira setelah musim panen yang melimpah. Untuk merayakan kegembiraan ini, raja yang bijaksana memutuskan mengadakan pesta rakyat besar-besaran dan mengundang tamu dari negeri seberang. Itu merupakan salah satu narasi yang telah kami masukkan dalam buku cerita bergambar. Dan untuk dialog tokoh sendiri, kita bisa melihat pada adegan yang ini. Oke, sebentar. Ketika Bobby membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di negeri asing yang penuh dengan makhluk aneh. Mereka bertanduk, berbulu lebat, dengan telinga runcing yang tajam. Mata mereka bersinar-sinar, memperhatikan Bobby yang ketakutan. Di mana aku? Bobby bertanya dengan suara gemetar. Salah satu makhluk besar mendekatinya dan tertawa seram. Hahaha, kau berada di negeri kami, negeri tanduk. Siapa kamu manusia kecil? Apa kamu datang untuk membantu atau hanya untuk menonton? Bobby merasa tubuhnya gemetar. Saya datang untuk membantu. Jawabnya gugup. Kali ini tidak berani berbohong. Kalau begitu, ikut kami. Di sini kami bekerja sama untuk semua hal, kata makhluk itu sambil menarik Bobby masuk ke dalam kerumunan. Nah, itu merupakan salah satu dari perbedaan intonasi suara antara tokoh-tokoh yang saling bermain dalam cerita tersebut. Nah, untuk beberapa adegan mungkin audiens bisa melihat di sini yang mana ilustrasi yang sangat rasanya bisa menarik hati dari peserta. Setelah pekerjaan selesai, Bobby merasa sangat lega dan gembira. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini ia salah dengan selalu menghindar dan berbohong. Kakek tua yang tadi menasehati Bobby kembali menghampirinya. Sekarang kau mengerti, bukan anak muda? Katanya bijak. Bobby mengangguk. Iya, kek. Saya baru menyadari betapa pentingnya bekerja sama, jujur, dan membantu orang lain. Saya menyesal telah bersikap buruk di kampung saya. Kakek itu tersenyum. Kembalilah ke negerimu dan tunjukkan perubahanmu. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain. Setelah mengucapkan terima kasih, Bobby akhirnya bisa kembali ke perahu. Ia mengantarkan undangan ke negeri seberang dengan penuh tanggung jawab, merasa bangga bahwa dirinya kini berbeda. Nah, mungkin itu sedikit review untuk bahasa Indonesia. Kita akan mencoba preview dari beberapa adegan di dalam buku yang berbahasa Inggris. In one corner of the country, there is a small village that participates in preparing a party.
All the residents, from young to old, worked together to set up the stage, prepare the dishes, and decorate their village. However, among them there is a boy named Bobby who always avoids. Whenever he was asked for help, he always looked for an excuse to run away. Why do I have bother? If I can do it myself, why should I be involved? Said Bobby Leslie while sitting under a tree watching people work. Nah, itu merupakan salah satu dari banyaknya ilustrasi serta narasi yang menggunakan dalam bahasa Inggris. Nah, baiklah, mungkin sekian bagaimana baiklah, mungkin belum sekian. Karena pada dasarnya buku bergambar ini kami tujukan untuk anak-anak SD yang rasanya akan kesulitan dalam melakukan atau kesulitan mengartikan bagaimana pentingnya kerjasama dalam kehidupan mereka di sekolah. Dikarenakan kerjasama ini bukan hanya pada lingkungan sekolah, tapi nantinya juga akan berguna di lingkungan mereka sekitar mereka, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga mereka, serta lingkup pertemanan yang memang membutuhkan kerjasama antar manusia lainnya. Nah, untuk tantangan dalam pembuatan buku ini sendiri, beberapa kesulitan rasanya memang ada, tapi masih belum dalam tahap mayor yang menjadikan proses buku ini terhambat. Dan alhamdulillah, buku ini bisa sampai terselesaikan dengan baik serta memenuhi ekspektasi yang telah kami rancang sebelumnya sebelum memulai proyek ini. Nah, baiklah, mungkin sekian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.